Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama perkenankan saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada jemaah sekalian. Mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita mati kecuali sebagai orang-orang muslim, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali sebagai orang-orang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para nabi, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu membawa misi yang sama, membawa kalimah yang sama, yaitu kalimah tauhid la ilaha illallah. Yang berbeda dari para nabi, yang berbeda dari para rasul itu hanya syariah mereka, tapi akidah sama, semuanya membawa kalimah tauhid la ilaha illallah. Wa ma arsalna min qablika mir rasul illa nuhi ilaih. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, yakni wahai Muhammad, illa nuhi ilaih, melainkan kami wahyukan kepadanya, annahu la ilaha illa ana, bahwa tidak ada ilah, enggak ada yang berhak disembah kecuali aku, yakni Allah. Fa'budun, maka beribadahlah kepadaku. Jadi dengan demikian semua rasul itu membawa misi yang sama, yaitu kalimah tauhid la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang harus kita pegang dalam hidup ini. Ini pula keyakinan kita, ini juga zikir kita. Sebab afdhalu dzikri la ilaha illallah, seutama-utama zikir adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah juga sebagai tajdidul iman, cara untuk memperbaharui iman, sebagaimana yang disabdakan Rasul, jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah, perbaharuilah iman kamu dengan membaca la ilaha illallah. Mudah-mudahan la ilaha illallah juga menjadi penutup kata-kata kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana supaya kita bisa mengakhiri dengan kalimah tauhid la ilaha illallah, biar kita bisa husnul khatimah? Itu sebagaimana ayat yang tadi sudah saya bacakan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya. Jadi kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk taat kepada Allah, untuk takwa kepada Allah, insyaallah kita bisa mengakhiri hidup dengan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ada korelasi antara dua hal ini. Sebagaimana di dalam salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bahwa al mu'minu yamut bi'araqil jabin. Seorang mukmin itu mati dengan keringat di dahi. Para ulama mengartikan hadis itu bahwa seorang mukmin itu menghadap Allah
setelah dia bersusah payah untuk menjalankan ketaatan terhadap Allah, lalu mati. Jadi tidak santai-santai, tidak, dia sudah jalankan ittaqullaha haqqa tuqatih, lalu dia mati, dan insya Allah dengan husnul khatimah. Masyiral muslimin rahimakumullah. Antara tauhid, antara iman dengan amal salih itu juga hal yang nggak bisa dipisah-pisahkan. Di dalam Al-Quran kalau ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, biasanya dihubungkan dengan kata wa amilus sholihat, dan berbuat yang saleh. Wahai orang-orang yang beriman dan berbuat yang saleh. Ini menunjukkan bahwa iman itu bukan hanya keyakinan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan yang saleh. Karena itu para ulama mengatakan bahwa iman itu adalah ma waqara fil qalbi wa saddaqahul amal. Sesuatu yang ada di dalam hati, yang bersemayam di dalam hati, wa saddaqahul amal, dan dibuktikan dengan perbuatan. Jadi kalau akidah tauhid seseorang itu kuat, ibadahnya juga kuat, akhlaknya juga baik, begitu dan seterusnya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian kalau kita beriman, kalau kita ngaku sebagai orang-orang yang beriman, mengaku sebagai orang-orang yang bertauhid kepada Allah, sesama orang-orang yang beriman harus bersaudara. Jadi bohong kalau kita ngaku mukmin tapi kita tidak mau jaga ayat Allah ini. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Hanyalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kalau memang kita beriman, ya pasti bersaudara dengan sama muslim. Ukhuwah itu dasarnya hati, nggak bisa dibuat-buat. Kalau kita beriman, pasti kita mencintai sesama orang-orang mukmin. Nah, sebab Nabi SAW juga katakan al arwah junudun mujannadah. Roh itu berkelompok-kelompok. Jadi kalau dia mukmin, dia akan mencintai sesama mukmin. Kalau cintanya kepada orang-orang kafir dan penuh kebencian terhadap sesama muslim, nah ini perlu koreksi diri. Ada apa dengan iman tauhid saya? Kok saya selalu membela orang kafir ketimbang sesama muslim? Kok saya selalu menjelek-jelekan muslim dan tidak pernah mengkritik orang kafir? Nah perlu muhasabah, perlu koreksi diri. Kayaknya imannya, tauhidnya yang salah, tidak sebagaimana yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian selanjutnya bahwa orang yang menjaga iman tauhidnya sampai menghadap Allah dalam keadaan mentauhidkan Allah, tidak musyrik, inilah yang akan nanti dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya akan mendapatkan surganya dan tidak dimasukkan ke dalam nerakanya. Sebab dosa yang terbesar dalam Islam itu adalah mempersekutukan Allah. Di dalam surah An-Nisa 2 kali Allah katakan innallaha la yaghfiru ayyusyraka bih. Sesungguhnya Allah tidak ampuni kalau dia dipersekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah ampuni dosa selain itu bagi siapa saja yang Ia kehendaki. Jadi kalau kita menjauhi syirik, kita jaga iman tauhid kita, berarti kita telah menjaga diri dari dosa yang terbesar. Rasulullah SAW pernah ditanya, ayyul dzambi a'dzam, dosa apa yang paling besar ya Rasul? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak, engkau jadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang telah ciptakan engkau. Masyiral muslimin rahimakumullah. Orang yang menjaga kemurnian iman tauhidnya dan mati dalam keadaan bertauhid, inilah nanti yang akan mendapat syafaah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kita mengharap syafaah Rasul, tapi terlalu banyak di antara kita yang tidak menjaga tauhidnya. Padahal kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi itu punya doa yang mustajab. Semuanya punya. Nabi Nuh alaihissalam punya doa yang mustajab. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara
Wahai Tuhanku, jangan kau sisakan seorang pun penduduk kafir di muka bumi ini. Dikabul oleh Allah. Nah sekarang Nabi kita, junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mana doanya yang terbesar? Nabi katakan, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kalau aku simpan doaku sebagai syafaat untuk umatku nanti pada hari kiamat. Wa innaha na'ilatun insyaallah. Insyaallah syafaatku akan mengenai man mata min ummati la yusyriku billahi syai'an. Barang siapa mati di antara umatku dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Jadi yang nanti akan dapat syafaat baginda Rasulullah SAW adalah yang mati dalam keadaan bertauhid, mati dalam keadaan tidak musyrik. Nah seringkali kita tertipu oleh syaitan. Sebentar lagi sudah mau masuk garis finish, mau menghadap Allah, sakit, diuji oleh Allah. Setannya berdatangan, setan dari keluarga, dari teman, tetangga. Ayo saya carikan orang pintar. Dibujuk, namanya manusia kan harus ikhtiar. Ya Allah, dengan bahasa yang memikat. Soal dikabul atau tidak itu kan urusan Allah. Kadang-kadang menggunakan istilah-istilah agama. Ya namanya syariat kan kudu kita jalanin. Syariat apaan? Syariat kok kedukun? Soal hakikat Tuhan yang punya ini istilah apa lagi ini? Itu cara syaitan menyesatkan manusia. Akhirnya dirayu terus sampai akhirnya dia mau, ya sudahlah, carikan orang pintar, dicariin. Kalau sudah waktunya mati, panggil 1000 dukun, tetap mati. Waqila man raq, dikatakan siapa yang bisa menjamin, mati juga. Nah naudzubillah. Kalau sampai itu kita lakukan, kita mati dalam keadaan musyrik, penyesalan selama-lamanya. Karena itu yang harus kita perhatikan lebih dari yang lain-lain adalah tauhid kita. Jangan sampai iman tauhid kita ternoda oleh noda syirik. Masyarul muslimin rahimakumullah. Lalu apa kelebihan atau fadilah orang yang menjaga iman tauhidnya biar tidak ternoda dengan noda syirik? Ini sebagaimana yang ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Jarir bin Abdullah. Dia katakan bahwa kami keluar bersama dengan Rasulullah SAW dari Madinah. Lalu dari jauh ada orang yang datang menuju ke tempat Rasulullah dengan memacu kudanya. Nabi katakan, ka'annar rajul ilaikum yurid. Kelihatannya lelaki ini ingin ketemu kalian. Ternyata benar, orang tadi mendekati Rasulullah SAW. Ditanya, dari mana? Min ahli wa waladi wa ashirati. Saya datang dari keluarga saya, dari rumah ya Rasul. Mau ketemu siapa? Uridur Rasul. Saya pengen ketemu Rasul. Faqad asobata. Ya, ini kamu sudah ketemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian dia katakan, alimni mal iman. Ajari aku ya Rasul, apa itu iman? Lalu Nabi katakan, antasyhada alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, dan seterusnya. Setelah dibacakan semuanya, dia katakan, qad aqrartu. Saya sudah mengakui semuanya. Yakni dia menyatakan masuk Islam. Setelah menyatakan masuk Islam, kaki kudanya terpleset batu, jatuh kudanya, mati. Orang ini juga jatuh. Nabi katakan, ambil orang itu. Lalu sahabat Ammar bin Yasir melompat dan mengambil orang tadi, lalu mendudukkannya. Qad kubido ya Rasulullah. Dia sudah mati wahai Rasulullah. Kemudian Nabi tidak mau lihat, Nabi berpaling. Nabi katakan kepada dua sahabat tadi, Jarir dan Ammar, tahukah engkau, ama ra'aitu ma'i'radi 'anir rajul? Tahukah kalian kenapa saya tidak mau melihat orang tadi? Fa inni ra'aitu malakain. Saya lihat ada dua orang malaikat, yadussani fihi, yang menyuapkan di dalam mulutnya min thimaril jannah, dari buah-buahan sorga. Fa'alim tu, lalu aku pun tahu annahuma taja'ian,
bahwa dia mati dalam keadaan lapar. Nabi nggak tega lihat orang tadi. Orang tadi mati dalam keadaan lapar karena buru-buru pengen menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu dia mati. Nah, datang malaikat langsung cash and carry balasan dari Allah, disuapkan buah-buahan sorga ke mulutnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil mempersiapkan pemakaman orang tadi dengan 2 orang sahabat, Nabi katakan, ketahuilah orang ini termasuk orang yang amila qalilan wa ujira katsiran. Orang yang baru berbuat sedikit diganjar dengan yang banyak, yaitu sorga Allah Subhanahu wa taala. Nih fadilahnya kalau kita jaga iman tauhid kita. Baru berbuat sedikit, masih bersih tauhidnya, diganjar, dibalas oleh Allah dengan sorga Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh lain di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Waktu itu ada satu peperangan. Lalu ada seorang katakan, ya Rasulullah, uslimu am uqatil. Saya masuk Islam atau perang? Sebab orang ini musyrik. Ada peperangan dia mau ikut perang. Uslim au uqatil. Saya perang atau masuk Islam dulu? Aslim, masuk Islam. Dia masuk Islam. Setelah masuk Islam dia berangkat perang, syahid. Nabi katakan orang ini juga termasuk yang amila qalilan wa ujira katsiran. Baru berbuat sedikit tapi diganjar dengan ganjaran yang banyak dari surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang orang yang terpleset dari kudanya tadi, Nabi katakan wahada, dan orang ini termasuk mimman qala Allah taala, termasuk orang yang difirmankan oleh Allah taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak menodai iman mereka dengan kezaliman, yakni dengan kemusyrikan, maka ulaika lahumul amnu, mereka akan memperoleh keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka dibimbing kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan banyak manfaatnya buat diri saya dan jemaah sekalian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi saya berwasiat pada diri saya sendiri dan jemaah sekalian, mari senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga, kita pupuk, kita pelihara iman takwa kita sampai menghadap Allah sebagai orang-orang muslim. Amma ba'du, fa inna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihil musabbihati bi qudsihi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'izzal islam wal muslimin,
ahlikil kafaratul musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din mazik jam'ahum wa shattit syamlahum wa zalzil aqdamahum wa alqi fi qulubihimur ru'ba innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubina wa aslih data bainina wa amin rawatina wastur auratina. Allahumma jammi' kalimatal muslimin wa wahid sufufahum li'ila'i kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ansur ikhwananal mujahidin. Allahumma ansur ikhwananal mujahidin. Allahumma ansur ikhwananal mujahidin fi Filastin wa fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.